Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Kali ini gue lagi mau panen enceng gondok, enceng gondok maksudnya? Ya, enceng gondok gue udah banyak nih. Siapa mau beli, silakan datang aja ke sini, ambil terserah. Bisa kali dijadiin yang lain gitu. Jadi hari ini kita mau ada ketemu salah satu teman kita, impresionis di airsoft. Tentunya kali ini kita akan ngobrol-ngobrol di era yang berbeda. Nah, kita akan melompat dulu ke era-era Perang Dunia Kedua. Sekarang gue udah ada di hutan yang katanya mah di tahun 40-an nih. Jadi gue lompat dulu pakai mesin waktunya si siapa tuh, Back to the Future gitu. Sekarang siapa yang kita akan temuin? Yuk. Nih. Orangnya lagi ngaso, dia ketinggalan teman-teman ceritanya nih. Teman-temannya udah kemana tahu, dia ketinggalan gara-gara ketiduran. Nah, kita wawancara dulu aja. Oh, si ibu apa kagak dikerubukin nyamuk si ibunya nih. Ini dia nih. Nah, itu dia. Ada tentara yang ketinggalan temennya. Sebelum dia berangkat, kita wawancara dulu. Bang, ngapain bang di sini bang? Kayaknya gua ini ketinggalan Teman-teman iya malah malah time travel ini bang. Malah time travel ke sini. Time travel ya? Iya. Aduh. Ini dia. Sekarang kita sudah sama Bang Eski. Eski. Kalau salah nama ganti, kita harus bikin nasi kuning dulu teman-teman. Jadi memang hari ini kita akan membahas tentang impresi Perang Dunia Kedua. Memang kita selalu ngomongin tentang modern militer, impresionis. Sekarang kita ketemu lagi nih. Jadi Bang Eski ini juga nggak cuma di Perang Dunia Kedua aja menggeluti impresinya. Dia juga ada di era pertengahan kayak di Irak, Operation Iraqi Freedom punya. Modern 2010 ke atas ada. Sampai yang recent update ada. Teman-teman kalau mau lihat apa aja yang bisa impresioniskan di dunia airsoft untuk militer, ada dilihat di mana Bang IG-nya Bang? IG di US Mix Max. US Mix Max tuh Instagramnya. Ya, jadi itu kalau itu tentang apa tuh Bang? US Mix Max. Jadi kita akan nanti ngomongin juga tentang US Mix Max. Bang, ini adalah teasernya dulu dari Om Eski tentang US Mix Max itu apa? Jadi gini, US Mix Max itu adalah komunitas ya yang dibentuk untuk beberapa impresi. Jadi artinya di sini tuh nggak mengarah, maksudnya nggak harus kita Marsok semua, kita Marine Force Recon semua, kita Dev Guru semua, enggak. Jadi semua impresi kalau mau gabung di komunitas itu bisa. Jadi kita untuk memperkenalkan beberapa macam impresi US yang teman-teman airsofter geluti gitu. Nah, buat teman-teman yang suka impresi pasti komunitas ini cukup menarik. Nanti kita akan bahas bersama teman-teman yang lain yang tergabung di US Mix Max ya Om. Iya. Karena hari ini juga mereka belum ready, jadi kita ngomong sama Om Eski dulu soal. Nah, ini apa nih Om? Ini setidaknya impresi apa nih Om? Jadi ini secara global dulu nih. Secara global ini impresi apa nih? Jadi ini di tahun 40-an ya. Ini impresi US Marine Corps di era Perang Dunia Kedua. Di tepatnya ini di 1942 Om. 1942. Jadi waktu di pendeployan Marines ke Teater Pasifik gitu. Jadi kan kalau untuk Army itu US Army kebanyakan mereka kan deploynya di Eropa. Hampir semua US Army itu di Eropa. Nah, untuk Marines USMC itu teaternya di Pasifik, jadi ngelawan Jepang. Oh, lawan Jepang. Iya. Ini sama yang kayak di film apa sih itu yang The Pacific. The Pacific ya? Ya. Yang bukan yang ada orang yang lamar jadi tentara cuma mau jadi mediknya aja. Oh. Yang nggak mau nembak dia. Itu Desmond Doss. Kalau Desmond Doss, beda lagi dia itu US Army Om. Angkatan Darat. Angkatan Darat. Memang juga Angkatan Darat itu memang dia dideploy juga di Pasifik. Cuman tidak mendominasi jumlah pasukannya. Jadi yang lebih banyak itu yang berperan di Pasifik itu ya USMC. Kalau dari referensi film di era tahun itu apa nih Om? The Pacific.
Ada filmnya? Ada film seri yang sama seperti Band of Brothers. Oh gitu. Iya, jadi dia menjelaskan dari awal mula dia deploy pada saat misi melawan Jepang itu, dimulai dari Duduk kali Bang ya, sambil duduk kayak dari, orang lagi ini kita bicara. dimulai dari Kepulauan Salomon di Guadalcanal. Nah, jadi itu tepatnya tanggal 7 Agustus 1942 itu awal deploy dari First Marine Division. Jadi First Marine Division ini pada saat itu tuh dia untuk elemen-elemennya ada elemen untuk pasukan tempur darat. Nah, gitu. Tapi yang dideploy melalui kapal US Naval. Jadi terjun pakai ya sebenarnya hampir sama, dia dideploy melalui kapal amfibi gitu yang diterjunkan ke pantai untuk pertempuran darat. Gitu. Oh, mirip-mirip kayak apa sih Om, Saving Private Ryan. Itu kan dia lewat laut ya. Cuman kalau Saving Private Ryan itu kan dia kan US Army Om. Army Angkatan Darat gitu. Kalau ini kan kita benar-benar Marines itu kan memang kalau yang First Marine Division itu kan dia ada elemen amfibi untuk pertempuran darat gitu ya, itu yang dideploy. Tapi nggak cuman itu aja, semua pasukannya dari resimen ke-1, resimen ke-5, ke-7 juga mereka ada dideploy ke sana untuk infanterinya ya. Jadi First Marine Division ini adalah elemen tempur darat yang biasanya dideploy dari pesisir pantai untuk membukakan jalan masuk kepada pasukan-pasukan yang berikutnya. Jadi dia tuh semacam frontliner lah. Ya, untuk buka gerbang lah ya. Buka gerbang gitu. Bagi dengan kata lain, divisi ini termasuk divisi siap mati aja Bang ya. Iya, divisi siap mati. Buka lapak ya. Buka lapak. Nah, nih Bang, itu tadi sejarah sedikit tentang impresi ini. Jadi, tapi kalau aku bertanya lagi, kenapa sih Bang dari sekian banyak impresi lu juga mengimpresikan gear-gear jadul, juga ada modern juga. Itu kenapa Bang? Lu bisa lintas-lintas begitu. Bisa jadi kan kadang-kadang udah yang jadul ya udah jadul aja. Jadi gini Bang, gua punya konsep. Jadi memang gua arahnya tetap ke, walaupun gua ada matra lain yang di US Army yang gua bangun di tentara US Army gua juga ada. Cuman gua pengen bikin satu garis lurus di USMC gitu. Jadi gua itu tujuan gua bangun dari zamannya era WW2, terus perang Vietnam gua udah ada, terus perang perang Irak yang pertama yang Choco Chip, cuman itu belum selesai semua Bang. Terus gua bikin juga untuk yang OIF yang era awal juga ada, OIF yang udah peralihan dari 3DCU ke Marpat, gue juga ada. Cuman kenapa belum gue tampilin? Ya karena belum lengkap. Yang udah lengkap itu WW2, Vietnam, sama yang modern, gitu. Jadi tujuan gue supaya mengingat momen nih. Jadi meskipun lu punya matra yang lain, lu tetap punya garis lurus antara dari yang jadul sampai modern, satu garis benang merah ya Bang. Betul. Ya? Jadi itu menarik tuh teman-teman. Jadi nggak lintas-lintas berantakan, tetap diikutin tuh timelinenya ya Bang. Iya, jadi kan ketika kita nih kayak ini, berarti kan ini kan impresi bersejarah dong, WW2. Nah, kemudian gua tarik lagi ke tahun-tahun berikutnya, sebenarnya masih ada perang Korea, tapi gua lengkap karena itu menurut gua kurang terlalu booming, kurang terlalu rame ya. Langsung lanjut ke perang Vietnam. Oh, jadi gear perang Vietnam ini seperti ini misalnya. Jadi ini untuk mengingatkan, oh ternyata USMC itu banyak terlibat dalam sejarah dunia gitu. Seperti itu Bang. Nah, sekarang gua akan mempersilakan Om Ezi menerangkan apa yang dipakai. Oke. Di gearnya ini, mungkin teman-teman yang mau mengikuti jejaknya Om Ezi bisa terinspirasi dan mencari barangnya. Jadi kalau teman-teman mau nanya-nanya, boleh dong Bang? Boleh. Kemana Bang nanya-nanya? Bisa ke IG US Mix bisa. DM. Nanti mungkin kita kasih
di bawahnya ya. Oke, teman-teman, sekarang gue bertukar tempat dulu sama kameramen kita. Oke, kawan-kawan, sekarang saya akan mencoba mempresent gear apa saja yang dipakai untuk impresi USMC Perang Dunia Kedua ini. Kita mulai dari bawah. Ini ada jungle boot untuk USMC. Pada saat itu memang warnanya seperti ini, modelnya pun kita lihat bukan seperti sepatu tempur, cuman ya itulah adanya dulu untuk yang dibilang standar isu dari USMC pada saat Perang Dunia Kedua, ya jenis jungle bootnya seperti ini dengan warna yang sebenarnya ini agak lebih kecoklatan lagi, cuman ini karena kita ada kesalahan pada saat mencari bahan. Nah, ini sepatu saya repro, saya ikuti bener dari bentuk dan gayanya jungle boot pada saat era USMC WW2. Nah, kemudian ini ada canvas gaiter. Canvas gaiter untuk USMC itu berbeda dengan angkatan darat Amerika pada saat Perang Dunia Kedua. Di sini dia agak serong, agak miring. Cuman kalau untuk angkatan darat dia satu garis lurus seperti itu, canvas gaiter. Nah, kemudian BDU. Ini BDU ini ya kita lihat ya. Sebenarnya ini lebih terlihat seperti piyama. Cuman ya sebisa mungkin saya merepronya dengan bahan ini, namanya bahan kain HBT. Nah, ini semua saya repro, saya replikakan dari bentuk aslinya. Nah, kemudian untuk daleman, kaos dalam itu pada saat awal-awal deploy ke Salomon dan Guadalcanal itu banyak yang memakai dalaman berwarna putih. Nah, kemudian setelah era agak kesanan sedikit, mulai masuk deployment ke Pulau Gloucester, Pavuvu, Peleliu, itu ada yang terlihat memakai kaos dalam warna hijau, coklat pun ada gitu. Nah, ini untuk uniform dari USMC pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian lanjut ke gear. Nah, ini kita ada langsung duduk juga kalau repot. Oh iya, nggak apa-apa, Bang. Udah. Ini ada suspender yang khusus untuk USMC pada saat Perang Dunia Kedua itu. Jadi bedanya dengan angkatan darat, USMC itu untuk suspendernya dia ada tali pengait 2 di sini, kemudian ada o-ring. Nah, bentuknya seperti tali biasa. Nah, ini yang dikaitkan ke kopel ya, ke belt, ke war beltnya. Nah, di sini ada untuk isi dari belt ini ada, ini namanya pistol MacPots M1911, tapi ini lebih tepatnya M1923 pistol MacPots. Kemudian ada Thompson MacPots. Nah, untuk Marine sendiri, ini untuk Thompson MacPots ini buat yang pada saat itu menggunakan Thompson, untuk Marine kebanyakan yang 3, walaupun ada yang 5. Yang 5 itu kebanyakan dipakai oleh angkatan darat. Nah, kemudian ada K-bar, ciri khas dari USMC. Kemudian ada pouch dan kantin dan water canteen. Nah, ini untuk USMC ini, untuk canteen pouchnya itu dia lebih ke ciri khasnya adalah silang. Beda dengan angkatan darat. Kalau angkatan darat dia langsung lurus seperti ini, langsung diklip. Nah, kalau untuk USMC dia canteen pouchnya silang. Nah, kemudian ada utility. Kemudian di sini kita ada secondary dari
Sebenarnya ini organik organik untuk semua tentara pada Amerika pada saat Perang Dunia Kedua. Angkatan Darat, Marines ataupun Angkatan Laut sebagian besar menggunakan M1911 untuk sekunderinya. Nah, kemudian ada pistol Magpotch M1942. Di sini kemudian ada First Aid Kit pouch 1941. Nah, kemudian ini untuk bagian belt. Untuk bagian perlengkapan yang lain, di sini ada Frogskin raincoat. Nah ini alhamdulillah nih saya dapatkan ori nih dari sesepuh Girdo. Nanti bisa dipakai bang? Bisa. Nah kemudian ini ada Haversack 1941 khusus untuk Marine. Jadi dia nggak ada label US-nya. Kalau tasnya ya? Iya tasnya. Kalau untuk Angkatan Darat dia dikasih label US. Nah kemudian ini ada shovel cover. Nah ini shovel. Nah untuk yang era awal-awal pendeployan di Pasifik itu terlihat kebanyakan si pasukan itu dia menggunakan T-shovel gitu. Kemudian kesana-sana semenjak tahun 43 sampai 44 45 ke atas ini modelnya untuk shovelnya yang lurus. Nah ini saya menggunakan yang pada saat awal-awal deploy ke Pasifik. Ya mungkin memang terlihat simple gearnya, nggak terlalu jelimet, tapi kalau kita cari satu persatu itu ya insya Allah nyarinya mesti apa namanya dunia open PO. Jadi ya mau nggak mau ngakalinya open PO, kalau enggak ya ini kita mereplikanya gitu. Tapi harus tahu yang bikinnya siapa, tukang jahitnya siapa supaya tepat dan bentuknya akurat gitu Om. Oke, lanjut ke blaster. Oh ya, nah untuk blaster saya menggunakan Thompson. Sebenarnya Thompson ini digunakan oleh kebanyakan si perwira ya. Cuman untuk kalangan private sampai korporal itu juga ada. Entah itu waktu pada saat itu memang karena memang keterbatasan blaster atau apa. Tapi di sini saya menggunakan rank korporal. Tapi saya menggunakan rifle-nya untuk unitnya itu Thompson M1A1 gitu. Nah terus untuk helm ini standar isu ya pada saat itu ya, helmnya helm M1 dengan ya ini ada cover Frogskin. Sebenarnya cover ini pada saat awal-awal deploy ke Guadalcanal atau ke Kepulauan Solomon ini belum dipakai gitu. Mereka masih banyak dipolosin atau warna hijau. Tapi setelah deploy ke mana namanya Gloucester, Peleliu, Pafufu, Iwo Jima, bahkan terakhir sampai di Okinawa. Untuk cover ini saya lihat memang terus digunakan. Nah, ini sedikit penjelasan pada saat akhir-akhir Perang Dunia Kedua, pada saat teater Pasifik itu puncaknya ada di Okinawa Om. Nah, dengan perlengkapan seperti ini Okinawa itu harus dikuasai karena apa? Di situ akan ada peralatan untuk masuk ke pelabuhan, kemudian dibutuhkan juga airbase untuk yaitu untuk mensuplai pada saat kejadian di Hiroshima Nagasaki seperti itu Om. Jadi puncaknya
USMC pada saat Perang Dunia Kedua itu dia menguasai Okinawa, karena di situ tempat yang strategis untuk mendirikan airbase, kemudian untuk mendaratkan logistik dari laut seperti itu, untuk misi pengeboman di Hiroshima Nagasaki. Seperti itu, Om. Sekarang boleh dong dipakai dong Om gearnya Om, biar orang kelihatan. Oh, siap. Oke Om ya. Ini kita pakai suspender dan beltnya. Nah, kira-kira seperti ini Om. Oke, untuk era tahun segini komunitasnya ada di mana Om? Sebenarnya untuk yang seumuran gue kayaknya jarang Om. Oh gitu ya? Iya, rata-rata yang udah senior semua, yang udah sepuh semua. Terus kalau teman-teman mau gabung kemana Om? Kalau yang untuk era tahun segini nih? Ya sebenarnya gini Om, gue justru ngarepin ada jambore. Jadi pesan saya itu untuk para sesepuh old school military gear impression, saya berharap untuk mengadakan jambore. Jadi karena apa? Kita nih nggak pernah lagi ngelihat yang namanya old school military impression itu berkumpul. Ya paling hanya 1, 2. Ya menurut saya sih itu kurang seru ya. Lebih seru lagi ya supaya ada yang mempelopori untuk mengadakan semacam jambore nasional untuk mengumpulkan kita semua ini seperti saya. Saya juga sebenarnya jujur aja belum tahu nih di mana komunitas yang ada untuk berkumpul atau kita regroup untuk impresi USMC WW2 ini. Ya mudah-mudahan kedepannya Airsofter Indonesia terutama untuk military impression baik yang recent update ataupun yang old school military, ya kita semua bisa mengadakan acara bareng, kumpul bareng. Kita membuat satu acara yang kira-kira berkesan dan bisa dikenang oleh generasi seterusnya. Nah, lalu gimana Om? Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang baru mau mulai mengimpresikan Perang Dunia Kedua dan sekitarnya? Nah, untuk pesan-pesan gue sih, untuk yang ingin membangun atau nge-build old school military seperti impresi USMC Perang Dunia Kedua ataupun US Army Perang Dunia Kedua, itu dibutuhkan kesabaran yang ekstra dan ketelitian gitu. Memang terlihat simple, tapi jujur gue ini bikin ini nih sampai 3 tahun lebih Om gitu. Kalau nggak sabar-sabar sempet sampai hopeless, udahlah dijualin aja, nggak usah dilanjutin, nyari barangnya juga susah kan gitu. Cuman ya akhirnya dengan literasi yang gue cari terus gitu, maksudnya gue nggak berhenti untuk mencari hunting barang ataupun jadi gue neliti nih, oh ini bentuknya kayak gimana, bisa nggak sih gue beli. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah gue cari yang bisa bikin seperti itu. Nah contoh nih, ini ada water canteen 1942. Kalau dipikir-pikir mau nyari kemana nih Om, ya kan, kalau nggak sabar. Cuman ya itulah gunanya sosial media gitu. Jadi kita perbanyak juga teman di sosial media, berinteraksi dengan para senior. Ya alhamdulillah akhirnya saya bisa dapat. Cuman ya itu yang terpenting adalah sabar, terus sebanyak mungkin mencari referensi dan literasi,
kemudian memperbanyak teman untuk berkomunikasi. Yang keempat, ya kalau ada barang yang ready, lebih baik langsung dibeli karena itu yang kita butuhkan. Lebih baik menyesal karena membeli daripada menyesal karena udah nggak kebagian barang. Gitu, Om. Oke, begitu dulu teman-teman interview kita bersama Om Eski. Nanti lain kali kita akan ngebahas tentang impresi lain yang ada di Om Eski, Om. Oke, siap. Oke. Makasih, Om. SGH Jaya terus.